sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana penyelesaian soal lanjutan dari kompetensi dasar konsep hukum Newton pada bagian yang kedua, yaitu nomor 11 sampai nomor 17. Ayo pintar belajar fisika. Go. Soal nomor 11. Gesekan tali dan katrol diabaikan jika massa M1 sama dengan 5 kg, G 10 meter sekon pangkat min 2, dan M1 bergerak ke bawah dengan percepatan 2,5 meter sekon pangkat min 2, maka berapakah massa M2? A 0,5 kg, B 1,0 kg, C 1,5 kg, D 2,0 kg, dan E 3,0 kg. Dan ini adalah sebagai sistem katrol yang ada dua buah benda bermassa M1 dan M2 yang kemudian dihubungkan dengan tali, dan akibatnya tali menjadi tegang, tegangan talinya sebesar T. Dan untuk menyelesaikannya, kita lukiskan juga gaya yang bekerja lainnya seperti berat benda M1 sebesar W1 besar, untuk kemudian W2 untuk besarnya berat benda M2. M1 bergerak ke bawah dengan percepatan A, M2 bergerak ke atas dengan percepatan A juga yang besarnya sama, T-nya sama, A-nya sama. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A dari hukum 2 Newton, maka bisa kita tuliskan W1 min T sama dengan M1 kali A. Maka sehingga T sama dengan M1 kali G min M1 kali A. Kemudian untuk benda yang kedua M2, kita bisa tuliskan gaya-gaya yang bekerja di sini adalah T min W2 sama dengan M2 kali A, sehingga T sama dengan M2 kali G plus M2 kali A. M1G min M1A sama dengan M2G plus M2A, karena besarnya tegangan tali adalah sama. Nah, kedua persamaan kita persamakan, kemudian untuk masing-masing harganya atau nilainya adalah M1-nya 5 kg, G 10, berarti 5 kali 10 min M1-nya 5 kali percepatannya 2,5 sama dengan M2 kali 10 plus M2 kali 2,5. 50 dikurangi 12,5 sama dengan 12,5 M2, sehingga besarnya M2 itu sama dengan 37,5 dibagi 12,5 sama dengan 3 kg. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah E. Untuk soal yang nomor 12. Dua buah balok dihubungkan dengan katrol licin dan massa katrolnya diabaikan seperti pada gambar. Massa A, MA, massa B, MB, dan balok B turun ke bawah dengan percepatan A. Jika percepatan gravitasinya adalah G, maka besar tegangan tali yang terjadi pada balok B adalah titik-titik. Ini adalah sistem yang terdiri dari dua buah balok dihubungkan dengan tali dan sebuah katrol. Maka kedua benda nanti tadi adalah, maka keduanya akan saling tarik-menarik sehingga tali menjadi tegang. Dan berapa besarnya tegangan tali yang terjadi untuk A? T sama dengan MB kali A, T sama dengan MA kali A min G, dan C T sama dengan MA G min A, D T sama dengan MB kali A min G, dan E T sama dengan MB kali G min A. Kita lukiskan juga gaya yang lain seperti gaya berat bendanya. Untuk B beratnya adalah WB, dan kemudian sistem akan bergerak, A bergerak ke kanan dengan percepatan A, dan
B bergerak ke bawah dengan percepatan A yang besarnya sama, dengan tegangan tali yang sama. Dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka pada benda yang B bisa dituliskan WB min T sama dengan MB kali A. T sama dengan MB kali G min MB kali A. Sehingga besarnya T sama dengan MB kali G min A. Jawabannya adalah E. Kemudian untuk nomor 13. Benda M1 4 kg terletak di meja licin dan dihubungkan dengan benda M2 6 kg yang digantung pada ujung meja. Benda M1 mula-mula ditahan, kemudian dilepaskan hingga bergerak, maka tegangan tali T besarnya adalah titik-titik. A 96 Newton, B 72 Newton, C 40 Newton, D 24 Newton, E 15 Newton, dan ini adalah sistem katrolnya tadi, yaitu M1, M2 dihubungkan dengan tali melalui katrol sehingga tali menjadi tegang, dan M2 punya berat besarnya W2 arahnya ke gravitasi, dan akibatnya dia bergerak ke bawah dengan percepatan A, dan untuk M1-nya bergerak ke kanan dengan percepatan A pula yang besarnya sama. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A, pada benda M2 berarti W2 min T sama dengan M2 kali A, dan T sama dengan M2 kali G min M2 kali A. Untuk benda yang M1, maka berlakulah T sama dengan M1 kali A. Sehingga M2G min M2A akan sama dengan M1 kali A. Maka A sama dengan M2G per M1 plus M2. M2-nya 6, G-nya 10, M1-nya 4, ditambah M2-nya 6, maka 60 dibagi 10 sama dengan 6 meter sekon pangkat min 2. Dengan percepatan sudah diketemukan dengan menggunakan persamaan T sama dengan M1 kali A, maka T sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 Newton. Pilihan jawabannya adalah D. Soal nomor 14. Dua balok masing-masing masanya 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol. Seperti pada gambar, bidang permukaan dan katrolnya adalah licin. Jika balok B ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton, maka percepatan balok adalah titik-titik dengan G percepatan gravitasi besarnya 10 meter sekon pangkat min 2. A 5 meter sekon pangkat min 2, B 7,5 meter sekon pangkat min 2, C 10 meter sekon pangkat min 2, D 12,5 meter sekon pangkat min 2, dan E 15 meter sekon pangkat min 2. Perhatikan pada gambar yang ada hubungannya balok A dan balok B yang dihubungkan tali, B ditarik dengan gaya F, A tergantung, maka untuk penyelesaiannya kita lukiskan juga gaya yang bekerja pada balok A punya berat sebesar WA, kemudian tali menjadi tegang sebesar T pada hubungannya dengan benda A, dan pada benda B talinya juga mengalami ketegangan tali sebesar T yang besarnya sama. Karena ditarik dengan F, maka sistem akan bergerak B ke kanan, ke kiri, A ke atas dengan kecepatan besarnya sama, yaitu A. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A, maka untuk benda yang A, T min WA sama dengan MA kali A, maka T sama dengan MA kali G plus MA kali A. Untuk benda B-nya, F min T saling berlawanan sama dengan MB kali A. Maka T sama dengan F min MB kali A.
MAG plus MAA besarnya sama dengan F min MB kali A, sehingga besarnya percepatan pada sistem tersebut adalah A sama dengan F min MAG per MA plus MB. Nah, F-nya tadi adalah 40 Newton dan MA-nya 2, G-nya 10, berarti 40 dikurangi 2 kali 10 dibagi 2 plus 2 sama dengan 20 dibagi 4, hasilnya 5 meter sekon pangkat min 2, jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 15, sebuah keranjang diletakkan di atas peti yang ada di atas lantai datar. Pernyataan berikut yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi adalah A. Berat keranjang dengan berat peti. B. Berat keranjang dengan gaya normal peti terhadap keranjang. C. Gaya tekan keranjang terhadap peti dengan gaya normal peti terhadap keranjang. D. Gaya normal peti terhadap keranjang dan gaya normal lantai terhadap peti. Kemudian yang E, gaya berat peti dan gaya normal lantai terhadap peti. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 15 ini karena kaitannya dengan gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Syarat-syaratnya agar dapat dinyatakan sebagai aksi dan reaksi adalah 1. Besar gayanya sama, arahnya berlawanan. Yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, yang cocok dengan persyaratan 3 ini, besar gayanya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda adalah pada pilihan jawaban C. Untuk soal nomor 16, jika massa balok 4 kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok tersebut akan dalam keadaan titik-titik. Lihat gambar. A diam, tidak bergerak. B bergerak lurus berubah beraturan arah ke kanan. C bergerak lurus berubah beraturan arah ke kiri. D bergerak lurus beraturan arah ke kanan, dan E bergerak lurus beraturan arah ke kiri. Nah, ini adalah balok di atas lantai, kemudian diberi gaya F1, F2, dan F3. F1-nya terhadap horizontal membentuk sudut 45 derajat dan besarnya 24 Newton ke atas, F2-nya ke kiri 32 Newton, F3-nya ke kanan 20 Newton. Ingat, yang ke kanan tandanya positif, yang ke kiri tandanya negatif. Dengan menguraikan gaya F1 karena terhadap horizontal membentuk sudut 45 derajat, ke arah sumbu X menghasilkan F1X, ke arah sumbu Y menghasilkan F1Y. Dan yang kita perhatikan adalah pada arah sumbu X-nya. Sigma Fx sama dengan M kali A pada sumbu X. Arah sumbu X adalah F1X plus F3 yang ke kanan, dan yang ke kiri adalah F2. Min F2 sama dengan M kali A. Maka 24 cos 45 derajat plus 20 min 32 sama dengan 4A. 17 plus 20 min 32 sama dengan 4A. Berarti benda ini mengalami percepatan sebesar A. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25 meter sekon pangkat min 2. Berarti benda ini bergerak dengan berubah beraturan. Nah, bergerak dengan kecepatan berubah beraturan terhadap waktu konstan ini, berarti pilihan jawabannya adalah yang B, yaitu bergerak lurus berubah beraturan arah ke kanan. Karena jumlah gaya yang bekerja pada arah kanan lebih besar daripada yang ke kiri. Soal nomor 17. Sebuah benda yang masanya 2 kg terletak diam di atas tanah.
benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 30 Newton selama 2 sekon, lalu dilepaskan. Jika percepatan gravitasi G 10 meter sekon pangkat min 2, maka tinggi maksimum yang dicapai benda adalah A 10 meter, B 12 meter, C 15 meter, D 18 meter, dan E 20 meter. Coba perhatikan pada soalnya, diberi gaya selama 2 detik, kemudian setelah itu dilepaskan. Berarti ada gerak karena gaya 30 Newton, kemudian setelah 2 detik dilepaskan, gaya tersebut benda tersebut masih bergerak ke atas ya. Masih bergerak ke atas, kemudian mencapai titik tertinggi tertentu, baru itulah pencapaian tinggi maksimumnya. Nah, oleh sebab itu dalam penyelesaian soal nomor 17 ini agak rumit dibandingkan dengan soal yang sebelumnya. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F-nya adalah gaya yang ke atas F dikurangi dengan berat bendanya W sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F min W per M. Nah, sama dengan 30 min 20 per 2, berarti percepatan yang ditimbulkan karena gaya 30 Newton selama 2 detik tadi adalah 5 meter sekon pangkat min 2. Nah, selama 2 detik tadi, maka benda yang ditarik dengan gaya F selama 2 detik tadi telah mencapai jarak tempuh ke atas tertentu. Dan sebelumnya, marilah kita cari dulu berapakah kecepatan setelah 2 detik, yaitu menjadi V1 sama dengan V0 plus A kali T. Kecepatan awalnya 0, sehingga cukup dengan menggunakan A kali T, 5 kali 2 sama dengan 10 meter per sekon. Dan tingginya adalah setengah A kali T pangkat 2, sama dengan setengah kali 5 kali 2 kuadrat, hasilnya adalah 10 meter. Nah, ini adalah pada 2 detik ya. Saat diberi gaya selama 2 detik kemudian dilepaskan selanjutnya, maka benda tadi masih terus melakukan pergerakan ke atas ya. Masih tetap melakukan pergerakan ke atas ya, pergerakan ke atas. Nah, sampai kapankah dia berhenti, yaitu saat kecepatannya adalah sama dengan 0. Itu kita nyatakan V2. Nah, V2 sama dengan V1 min GT atau V0 min GT karena dilawan oleh gravitasi. V2-nya 0, maka V1 sama dengan G kali T, sehingga T sama dengan V1 dibagi G. V1-nya adalah 10, kemudian G-nya 10, maka 10 dibagi 10 sama dengan 1 sekon. Jadi setelah 2 detik masih ke atas lagi selama 1 detik. Jadi perjalanannya total adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 detik. Nah, selama 1 detik setelah 2 detik tadi, maka benda melakukan perjalanan ke atas dengan pencapaian tingginya adalah H sama dengan V0T atau V1T min setengah GT kuadrat. Sama dengan V1-nya 10, T-nya 1 dikurangi setengah kali 10 kali 1 kuadrat, sehingga 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Sehingga dengan demikian, tinggi maksimum yang dicapai oleh benda tersebut setelah diberi gaya 30 Newton selama 2 detik kemudian dilepaskan adalah sebesar H sama dengan H1 plus H2. 10 ditambah 5 sama dengan 15 meter. Demikian pembahasan penyelesaian soal kompetensi hukum Newton bagian yang kedua, terdiri dari 7 soal nomor 11 sampai nomor 17. Semoga bermanfaat untuk membantu belajar fisika Anda. Salam sehat,
salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.